kemarin ada yang sangat menyedihkan saya baca di Instagram. Dari, ya gini, yang mendukung 90% ya pasti ya. Tapi kan ada aja namanya netizen kan. Yeah. Netizen itu kan serba tahu ya. Maha benar Tuhan udah kalah sama netizen sekarang gitu kan. Ada yang sampai bilang, oh ini buat konten doang kali. Dan sampai hari ini kita belum pernah buat konten itu ya. Ya, saya sedih sekali ketika baca, wah ini buat konten doang nyari duit sampai segininya gitu katanya. Saya keluar duit malah kesini. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan seperti itu ya, Jangan-jangan nanti wartawan abal-abal, Pak. tapi kalau ada orang-orang berkata seperti itu, saat ini saya amini aja. Jadi ya sudah, silakan mereka ngomong. Nah, kalau orang-orang yang tahu dekat dengan saya, sebenarnya dari YouTube saya sendiri, dari acara saya sendiri di TV, itu sudah lebih dari 1 tahun 2 tahun ini isinya adalah tentang Islam. Nah, di sana ada Miftah, terus kita ngundang ustadz-ustadz lain juga di acara saya. Bahkan di isi konten saya sendiri, kalau tadi orang itu ngomongin konten, di isi konten saya sendiri mungkin sudah hampir 2 tahun. Orang-orang yang saya undang untuk bicara agama itu adalah ustadz-ustadz, termasuk salah satunya Ustadz Miftah yang kita undang saya. Jadi kalau ditanya mulai tertarik atau mulai Terbesit. mulai terbesit, sebenarnya sudah hampir 2 tahun, tapi saya mulai tanya-tanya lebih dalam lagi. 8 bulan bro ya? 8 bulan ya? 8 bulanan kali ya. Sejak diracuni oleh beliau. Tapi racun yang positif pasti ya. Racun yang positif. Dan kenapa saya mau begini? Saya melihat bahwa agama ini seperti pisau, bisa positif, bisa negatif. Saya ketemu orang yang tepat untuk berdialog tanpa memaksa, untuk berdialog, memberikan ketenangan, yang membuang semua hal-hal negatif yang selama ini ada di image kita. Karena maaf, sekali lagi maaf, kalau misalnya orang luar yang tidak tahu tentang agama Islam itu bilangnya keras, itu bilangnya negatif. Tapi saya tidak melihat hal ini di beliau. Saya nggak melihat hal ini di beliau. Beliau lagi puasa, Bawain makanan dulu ya? datang ke rumah saya dibawain makanan. Ya kan? Walaupun sambil makan dia sambil ngomel-ngomel. Dan mulai perlahan-lahan saya mulai merasa bahwa oh ini indah. Jadi kalau ditanya kenapanya, karena saya mendapatkan bimbingan dari beberapa orang yang tepat. Salah satunya adalah Gus Miftah. Itu. Kalau kenapa indahnya, kalau dibilang karena menikah dan sebagainya, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak akan mengubah agama saya karena perempuan. Subhanallah. Kalau karena cowok saya nggak tahu ya. Tidak karena wanita. Nah, kalau misalnya suatu saat saya menikah, ya memang agamanya sama kan, sudah sama ya. Alhamdulillah. Itu jalan Tuhan. Itu sudah jalan Tuhan. Tapi bukan merubah Gus gantiin saya agama dong karena saya mau nikah. Kalau saya buat itu saya munafik. Bahasa kita waktu itu cemen amat ya. Cemen amat, masa agama cuma buat mainan nikah gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada hal tersebut. Mudah-mudahan ini juga bisa mengklirkan bahwa tidak ada hal tersebut. Ya, lanjut dari Trans 7. Oh, Trans 7 males lah. Oh, TV gua ya. Harus dijawab. Kenapa sih memilih kerja juga apakah juga karena kita kan sebenarnya kita punya nama Islam. Kenapa memilih dan Oke, saya jawab dulu boleh? Karena
karena beliau ini resenya ada di Jogja, Mas, Mbak. Coba kalau ada di Tangerang gitu. Ya ke Tangerang, Mas. Saya ke Atau kalau saya rumah saya Sarkem ya ke Sarkem. Rumahnya Sarkem, saya lebih menikmati perjalanan. Tapi rumahnya ada di Jogja gitu ya. Dan saya silaturahmi karena saya udah pernah dengar ini cerita benar. Beliau ini ke rumah saya sudah lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Datang hanya karena silaturahmi, nggak punya tujuan apapun. Dan gua beli tiket sendiri loh ya. Bukan lu yang beli loh. Pulang dari Dan dia beli tiket sendiri, dan kadang-kadang tuh suka begini, kadang-kadang saya suka nelfon sama Gus, lagi di mana Gus? Gue lagi nggak ada kerjaan nih. Nah, ngobrol di telepon, terus Gusnya suka ngomong, wah gue juga lagi kosong, Gus tak terbang lagi sana lah, gitu. Segampang itu dia terbang, atau tiket gratisan dari mana itu? Pokoknya tiba-tiba muncul depan rumah. Dan saya biasa kalau pas kosong itu ke sana ada acara ngaji malam, saya berangkat pagi, siang kita YouTubean, Ya. jam 2 saya kembali ke Jogja, itu biasa. Dan sudah berulang-ulang kali. Barangkali orang yang saya datangi orang kafir waktu itu ya. Yang saya Tapi katanya ini apa non muslim. non muslim. Saya biasa waktu itu telepon beliau, kafir di mana biasa waktu itu. Tapi itu hanya just skit antara sahabat. Jadi Kalau mau tahu, lo bilang apa? Jangan buka rahasia. kalau mau tahu beliau kalau manggil si kafir, saya manggil dia. Apa lo? Lupa manggil gua apa? Dia manggil saya kadang-kadang lah. Saya bilang telepon, kafir di mana lo? Apa Gus Pelek? Tapi lihat ya, bayangkan ya, betapa indahnya ketika beliau mengucapkan kata kafir itu saya tidak sakit hati. Ketika saya bercanda dengan beliau, Gus Pelek apa kabar? Beliau nggak sakit hati, itu indah kan gitu ya.